Pada awal abad ke-21, nama Abu Mus'ab al-Zarqawi menjadi salah satu yang paling diburu dalam Perang Irak. Namun jauh sebelum dikenal sebagai pemimpin kelompok militan di Irak, ia hanyalah seorang pemuda dari kota industri di Yordania yang tumbuh dalam lingkaran keras dan penuh dengan keterbatasan. Perjalanan hidupnya bukanlah perubahan yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan proses panjang yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, pengalaman pribadi, dan dinamika politik. Abu Mus'ab al-Zarqawi lahir dengan nama Ahmad Fadil Nazal al-Khalaileh pada tanggal 30 Oktober tahun 1966 di Zarqa, Yordania, sekitar 25 km dari timur laut Amman. Julukan al-Zarqawi berasal dari nama kota kelahirannya. Pada tahun 1967, setelah Perang 6 Hari, Zarqa menerima gelombang besar bagi pengungsi Palestina. Pertumbuhan penduduk yang pesat tidak diimbangi dengan lapangan kerja maupun pembangunan. Kota ini berkembang sebagai kawasan industri dan juga militer, tetapi juga dikenal dengan tingkat kriminalitas, kemiskinan, dan pengangguran yang tinggi. Di lingkungan inilah Ahmad dibesarkan. Keluarganya berasal dari kalangan kelas pekerja biasa. Tidak ada latar belakang politik maupun keagamaan yang menonjol. Berbeda dengan banyak tokoh Islamis lain yang tumbuh dalam lingkungan religius, Ahmad justru dikenal sebagai remaja yang sering terlibat dengan kelahian, membolos sekolah, dan bergaul dengan kelompok kriminal kecil. Berbagai penelitian, termasuk karya Brian Fishman dan Joby Warrick, menyebutkan bahwa ia meninggalkan sekolah tanpa menyelesaikan pendidikan menengah dan lebih dikenal sebagai pemuda jalanan daripada pelajar. Perubahan mulai terjadi ketika Timur Tengah diguncang dua peristiwa besar pada tahun 1979. Peristiwa pertama adalah Revolusi Iran yang menunjukkan bahwa gerakan berbasis agama mampu menggulingkan sebuah pemerintahan. Dan peristiwa kedua, yang jauh lebih berpengaruh terhadap masa depan Ahmad, adalah invasi Uni Soviet ke Afghanistan pada tanggal 24 Desember tahun 1979. Perang tersebut segera menarik ribuan sukarelawan Muslim dari berbagai negara. Melalui ceramah, majalah, dan jaringan dakwah, Afghanistan dipromosikan sebagai tempat berjihad membela umat Islam. Pada awal tahun 1980, Ahmad masih belum menjadi sosok yang religius. Kesaksian sejumlah kenalan lamanya bahkan menyebut ia pernah mengonsumsi alkohol dan hidup jauh dari praktek keagamaan yang ketat. Namun kehidupan yang tidak menentu membuatnya mulai mencari identitas baru. Ia perlahan mulai meninggalkan lingkungan lamanya dan mulai menghadiri kajian-kajian salafi di Zarqa dan juga Amman. Perubahan ini lebih merupakan pencarian arah hidup daripada hasil pendidikan agama yang mendalam. Ahmad tidak dikenal sebagai ulama ataupun cendekiawan. Yang menonjol darinya adalah keberanian, temperamen keras, dan kemampuan pengaruhi orang lain. Pada pertengahan tahun 1980-an, Perang Afghanistan semakin mendominasi narasi di kalangan aktivis Islam. Ribuan sukarelawan Arab berangkat melalui Pakistan untuk bergabung dengan kelompok mujahidin. Bagi banyak pemuda, Afghanistan bukan sekedar medan perang, tapi simbol pengorbanan dan kesempatan mulai hidup yang baru. Ahmad akhirnya mengambil keputusan yang mengubah hidupnya. Pada tahun 1989, ketika ia berusia 22 tahun, ia meninggalkan Yordania menuju Pakistan, lalu memasuki Afghanistan. Ironisnya, saat ia tiba, Uni Soviet telah menyelesaikan penarikan pasukannya pada tanggal 15 Februari tahun 1989, sehingga ia tidak mengalami sebagian besar perang melawan Uni Soviet. Meski pengalaman tempurnya diperkirakan terbatas, Afghanistan memberinya sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu sebuah jaringan. Di Peshawar dan juga Afghanistan, ia bertemu dengan para sukarelawan dari Mesir, Arab Saudi, Yaman, Aljazair, Suriah, hingga Palestina. Ia menyaksikan bagaimana hubungan lintas negara dapat membentuk sebuah organisasi yang tidak bergantung pada satu pemerintahan. Pada periode ini pula, nama Osama bin Laden mulai dikenal luas melalui organisasi Maktab Al-Khidamat yang didirikannya bersama dengan Abdullah Azzam.
Namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa Ahmad belum menjadi bagian dari lingkaran dalam Bin Laden. Ia masih merupakan sosok yang relatif tidak dikenal. Meski demikian, pengalamannya di Afghanistan mengubah cara pandangnya. Kehidupan keras yang sebelumnya membuatnya bermasalah di Yordania justru menjadi modal kepemimpinan, keberanian fisik, disiplin, dan kemampuan memimpin kelompok mulai dihargai di lingkungan para veteran jihad. Ketika akhirnya kembali ke Yordania pada penghujung tahun 1989, Ahmad Fadil Al-Khalaileh bukan lagi seorang pemuda jalanan dari Zarqo. Ia pulang membawa jaringan baru, keyakinan ideologis yang lebih kuat, dan pengalaman yang akan membawanya memasuki fase berikutnya, yaitu bertemu dengan ideolog Salafi Jihadi, Abu Muhammad Al-Maqdisi, membangun jaringan bawah tanah, dan menjalani masa penjara yang justru mengubahnya menjadi seorang pemimpin. Sepulang dari Afghanistan pada akhir tahun 1989, Ahmad Fadil Al-Khalaileh kembali ke Zarqo sebagai pribadi yang berbeda. Ia belum memiliki organisasi besar maupun nama yang dikenal dengan luas. Tetapi pengalamannya di Afghanistan telah mempertemukannya dengan jaringan Salafi Jihadi dan mengubah cara pandangnya terhadap perjuangan bersenjata. Pada awal tahun 1990, ia semakin dekat dengan Abu Muhammad Al-Maqdisi, yaitu seorang ideolog Salafi Jihadi asal Palestina yang tinggal di Yordania. Berbeda dengan Ahmad yang dikenal keras dan juga impulsif, Al-Maqdisi merupakan penulis dan juga pemikir yang banyak membahas konsep tauhid, penolakannya terhadap pemerintahan yang dianggap tidak menerapkan syariat, serta legitimasi jihad yang menurut tafsirnya. Hubungan keduanya berkembang menjadi pembagian peran yang jelas. Maqdisi menjadi penyusun landasan ideologi, sementara Ahmad bertugas membangun jaringan dan juga merekrut anggota. Bersama dengan sejumlah veteran Afghanistan, mereka membentuk kelompok kecil yang kemudian dikenal sebagai Bayat al-Imam. Aktivitas kelompok ini segera menarik perhatian Direktorat Intelijen Umum Yordania atau GID. Setelah Perang Afghanistan berakhir, pemerintah Yordania mulai mengawasi para veteran yang kembali dari luar negeri karena khawatir mereka membentuk jaringan bersenjata di dalam negeri. Pada tahun 1993, aparat akhirnya menangkap Ahmad, kemudian Al-Maqdisi, dan juga sejumlah anggota kelompok mereka. Mereka didakwa memiliki senjata ilegal serta merencanakan aktivitas yang mengancam keamanan negara. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara, dan Ahmad ditempatkan di penjara Swako, sekitar 100 km dari selatan Amman. Bagi Ahmad, penjara justru menjadi titik balik kehidupannya. Di Swako, ia tidak dikenal karena kemampuan agama, melainkan karena keberanian menghadapi petugas penjara dan kemampuannya membangun solidaritas antar tahanan. Banyak mantan narapidana kemudian menggambarkannya sebagai sosok yang disiplin, berani mengambil resiko, dan mampu memperoleh loyalitas dari orang-orang di sekitarnya. Sementara itu, Al-Maqdisi memanfaatkan masa tahanannya untuk mengajar dan juga menulis. Ia menjadi rujukan ideologi, sedangkan Ahmad perlahan tumbuh sebagai pemimpin lapangan. Kombinasi keduanya menciptakan pengaruh yang cukup besar di antara para tahanan Islamis. Selama hampir 5 tahun di penjara, Ahmad mengalami perubahan yang jauh lebih besar dibandingkan ketika berada di Afghanistan. Afghanistan memberinya pengalaman dan jaringan, tapi Swako memberinya pengikut. Penjara menjadi tempat ia belajar memimpin kelompok, mengatur disiplin, dan membangun struktur loyalitas yang kelak akan menjadi ciri dari organisasinya. Pada tanggal 7 Februari tahun 1999, Raja Hussein wafat setelah memerintah Yordania selama hampir lebih dari 47 tahun. Tahta kemudian diteruskan oleh putranya, yaitu Raja Abdullah II. Dalam rangka pergantian pemerintahan, kerajaan mengeluarkan program amnesti bagi sejumlah narapidana. Ahmad termasuk di antara mereka yang dibebaskan pada bulan Maret tahun 1999. Namun pemerintah Yordania tetap mengawasi aktivitasnya. Menyadari ruang geraknya semakin sempit, Ahmad lebih memilih meninggalkan negaranya untuk kedua kalinya. Beberapa bulan setelah bebas,
Ia kembali menuju Afghanistan melalui Pakistan. Situasi yang ia temui kali ini sangat berbeda. Jika pada tahun 1989, Afghanistan masih dipenuhi dengan perang melawan Uni Soviet, maka pada tahun 1999, negara itu telah berada di bawah kekuasaan Taliban yang merebut Kabul pada tanggal 27 September tahun 1996. Di saat yang sama, Osama bin Laden yang kembali dari Sudan pada tahun 1996 sedang membangun Al-Qaeda sebagai jaringan jihad internasional. Setibanya di Afghanistan, Ahmad bertemu dengan bin Laden. Namun, hubungan keduanya tidak langsung menjadi hubungan atasan dan juga bawahan. Bin Laden berfokus menyerang Amerika Serikat dan sekutunya, sedangkan Ahmad lebih ingin membangun organisasi sendiri yang berorientasi pada konflik Timur Tengah. Meski memiliki perbedaan strategi, keduanya tetap bekerja sama secara terbatas. Dengan dukungan logistik dan juga dana yang tidak sebesar Al-Qaeda, Ahmad mendirikan sebuah kamp pelatihan di Herat, Afghanistan bagian barat. Kamp ini dihuni terutama oleh para anggota dari Yordania, Suriah, Palestina, dan juga beberapa negara lain. Di sana mereka menjalani pelatihan senjata, bahan peledak, komunikasi, dan pembinaan ideologi. Di Herat pula Ahmad mulai menggunakan nama Abu Mus'ab al-Zarqawi secara lebih luas. Organisasi yang dibangunnya masih kecil, tetapi seluruh anggotanya memiliki loyalitas langsung kepadanya. Inilah cikal bakal jaringan yang kelak akan dikenal sebagai Jamaat atau Hirwal Jihad. Selama 2 tahun berikutnya, Zarqawi membangun jaringan secara perlahan. Ia tidak hanya melatih anggota, tetapi juga menyiapkan jalur logistik dan juga hubungan dengan para veteran Afghanistan dari berbagai negara. Pada saat yang sama, Al-Qaeda mulai menjadi perhatian utama Amerika Serikat setelah serangan terhadap kedutaan besar Amerika Serikat di Kenya dan juga Tanzania pada tanggal 7 Agustus tahun 1998, serta serangan terhadap kapal USS Cole di Yaman pada tanggal 12 Oktober tahun 2000. Puncaknya terjadi pada tanggal 11 September tahun 2001, ketika Al-Qaeda membajak 4 pesawat komersial dan menyerang World Trade Center di New York serta Pentagon di Virginia. Hampir 3.000 orang tewas dalam serangan tersebut. Amerika Serikat merespon dengan melancarkan Operation Enduring Freedom pada tanggal 7 Oktober tahun 2001, menyerang Taliban dan juga Al-Qaeda di Afghanistan. Kamp Herat milik Zarqawi ikut menjadi sasaran, dan dalam waktu yang singkat, jaringan yang dibangunnya tercerai-berai. Sebagian anggotanya tewas, sebagian melarikan diri ke Pakistan, sementara Zarqawi berhasil lolos bersama dengan kelompok kecil pengikutnya. Kehancuran Kamp Herat tidak mengakhiri perjalanannya. Justru dari pelarian inilah ia mulai mengalihkan perhatian ke sebuah negara yang pada saat itu sedang berada di ambang perang dengan Amerika Serikat dan juga Irak. Keputusan itu akan mengubah Zarqawi dari pemimpin kelompok kecil menjadi tokoh utama dalam salah satu konflik paling berdarah pada awal abad ke-21. Setelah kamp pelatihannya di Herat dihancurkan pada Oktober tahun 2001, Abu Mus'ab al-Zarqawi bergerak bersama dengan sejumlah kecil pengikutnya meninggalkan Afghanistan. Menurut berbagai sumber, ia melewati wilayah Iran melalui jalur penyelundupan sebelum akhirnya mencapai kawasan pegunungan di Irak Utara. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa pemerintah Iran secara resmi mendukung pergerakannya. Tetapi kondisi perbatasan yang sulit diawasi memungkinkan banyak kelompok bersenjata melintas secara ilegal pada periode tersebut. Tujuan Zarqawi adalah wilayah yang berada di luar kendali efektif pemerintahan Saddam Hussein. Sejak berakhirnya Perang Teluk pada tahun 1991, Irak berada di bawah perlindungan zona larangan terbang yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan didominasi oleh kelompok-kelompok Kurdi. Di kawasan inilah beroperasi organisasi Islamis Ansar al-Islam yang memiliki basis di sekitar Halabja, dekat perbatasan Iran. Keberadaan Zarqawi di wilayah tersebut kemudian menjadi salah satu isu yang diperdebatkan menjelang invasi Amerika Serikat ke Irak. Pemerintahan Presiden George Bush menggunakan fakta bahwa Zarqawi berada di Irak sebagai bagian dari argumen bahwa negara tersebut menjadi tempat berlindung kelompok teroris.
Namun setelah perang berlangsung, berbagai investigasi, termasuk laporan 911 Commission dan juga Senate Intelligence Committee, tidak menemukan bukti adanya kerjasama operasional antara rezim Saddam Hussein dengan Al-Qaeda maupun Zarqawi. Saat itu, wilayah tempat Zarqawi berada memang tidak berada di bawah kontrol pemerintah Baghdad. Sambil bersembunyi di Irak Utara, Zarqawi mulai membangun kembali organisasinya. Berbeda dengan model kamp pelatihan di Afghanistan, ia memilih bentuk jaringan kecil yang terdiri dari sel-sel independen. Setiap kelompok hanya mengetahui tugasnya sendiri, sehingga apabila satu sel tertangkap, jaringan yang lain tetap dapat beroperasi. Model ini kemudian menjadi ciri khas organisasinya selama bertahun-tahun. Sementara itu, situasi politik internasional bergerak menuju konfrontasi. Pada tanggal 29 Januari tahun 2002, Presiden George Bush memasukkan Irak ke dalam kelompok Axis of Evil bersama dengan Iran dan juga Korea Utara. Amerika Serikat menuduh Saddam Hussein masih mengembangkan senjata pemusnah massal dan juga melanggar berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah berbulan-bulan tekanan diplomatik yang gagal mencapai kesepakatan, pada tanggal 20 Maret tahun 2003, Amerika Serikat dan juga koalisi internasional melancarkan Operation Iraqi Freedom. Serangan dimulai dengan kampanye udara terhadap Baghdad dan juga berbagai fasilitas militer Irak, disusul dengan invasi darat dari arah Kuwait. Perlawanan militer Irak berlangsung dengan singkat. Pada tanggal 9 April tahun 2003, pasukan Amerika memasuki Baghdad. Patung Saddam Hussein di lapangan Firdaus dijatuhkan depan kamera media internasional, menjadi simbol runtuhnya rezim Ba'ath yang telah berkuasa lebih dari 2 dekade. Pada tanggal 1 Mei tahun 2003, Presiden Bush menyampaikan pidato Mission Accomplished, menandakan berakhirnya operasi tempur besar. Namun yang berakhir hanyalah perang konvensional. Keputusan dari Coalition Professional Authority atau CPA di bawah L. Paul Bremer untuk membubarkan militer Irak melalui CPA Order nomor 2 pada tanggal 23 Mei tahun 2003 dan menerapkan kebijakan de-Ba'athification membuat ratusan ribu tentara, polisi, serta pegawai pemerintahan kehilangan pekerjaan dalam waktu yang singkat. Kekosongan keamanan muncul hampir di seluruh negeri. Sementara pemerintahan baru belum memiliki kapasitas mengendalikan situasi. Zarqawi melihat kondisi tersebut sebagai peluang yang selama bertahun-tahun telah dipersiapkannya. Jaringannya mulai bergerak dari Irak. Jaringannya mulai bergerak dari Irak Utara menuju wilayah-wilayah Sunni seperti Baghdad, Fallujah, Ramadi, dan juga Bakubah. Di sana, ia membangun rumah aman, jalur logistik, serta merekrut mantan tentara, veteran Afghanistan, dan warga lokal yang marah terhadap pendudukan asing. Pada tahun 2003, kelompoknya mulai dikenal dengan nama Jamaat at-Tauhid wal Jihad. Dibandingkan organisasi perlawanan lainnya, jumlah anggotanya masih relatif sedikit. Namun mereka memiliki disiplin yang tinggi, bergerak dalam sel-sel kecil, dan juga sulit dilacak. Sepanjang tahun 2003, kelompok Zarqawi mulai mengklaim sejumlah serangan terhadap pasukan koalisi dan instalasi pemerintah baru Irak. Salah satu serangan yang paling mengguncang terjadi pada tanggal 19 Agustus tahun 2003, ketika sebuah truk bermuatan bahan peledak menghantam kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Hotel Kanal, Baghdad. Serangan tersebut menewaskan 22 orang, termasuk utusan khusus PBB, Sergio Vieira de Mello. Insiden itu memaksa PBB mengurangi kehadirannya di Irak. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 29 Agustus tahun 2003, ledakan besar mengguncang Masjid Imam Ali di Najaf. Serangan tersebut menewaskan lebih dari 80 orang, termasuk ulama Syiah terkemuka, Ayatullah Muhammad Baqir al-Hakim. Peristiwa ini memperdalam ketegangan antara komunitas Sunni dan juga Syiah. Bagi Zarqawi, konflik sektarian bukanlah dampak sampingan, melainkan bagian dari strategi. Ia meyakini bahwa perang antara Sunni dan Syiah akan menggagalkan upaya Amerika Serikat membangun pemerintahan Irak yang stabil. Semakin dalam perpecahan masyarakat Irak, semakin besar ruang bagi kelompoknya untuk berkembang. Strategi tersebut mulai menimbulkan perbedaan dengan sebagian pimpinan Al-Qaeda.
Osama bin Laden memang mendukung perlawanan terhadap Amerika Serikat. Tetapi beberapa tokoh senior Al-Qaeda mengkhawatirkan bahwa serangan terhadap warga sipil Muslim justru akan mengurangi dukungan dari masyarakat. Zarqawi tetap mempertahankan pendekatannya dan menganggap konflik sektarian sebagai jalan tercepat untuk melemahkan negara Irak yang baru. Pada awal tahun 2004, pengaruh Jamaat at-Tauhid wal Jihad meningkat pesat. Amerika Serikat mulai menempatkan Zarqawi sebagai salah satu target utama dalam operasi kontra terorisme di Irak. Hadiah jutaan dolar diumumkan bagi siapapun yang dapat memberikan informasi mengenai keberadaannya. Meski terus diburu, Zarqawi justru memanfaatkan situasi perang untuk memperluas jaringan. Organisasi yang semula hanya terdiri dari puluhan orang berkembang menjadi ratusan anggota yang tersebar di berbagai provinsi. Dari kelompok kecil yang lahir di Gunungan Irak Utara, Jamaah Tauhid wa Jihad kini berubah menjadi salah satu aktor utama dalam pemberontakan bersenjata pasca invasi. Pada akhir tahun 2004, Zarqawi mengambil keputusan yang akan mengubah posisi organisasinya di panggung internasional. Ia menyatakan baiat kepada Osama bin Laden. Sejak saat itu, Jamaah Al-Tauhid wal Jihad resmi berganti nama menjadi Al-Qaeda in Iraq atau AQI. Keputusan tersebut memberi organisasi akses yang lebih besar terhadap jaringan global Al-Qaeda, tetapi juga menempatkan Zarqawi sebagai salah satu tokoh yang paling dicari oleh dunia. Meski telah berbaiat kepada Al-Qaeda, hubungan keduanya tidak pernah sepenuhnya harmonis. Sejak awal, Zarqawi memiliki strategi yang berbeda dari Osama bin Laden. Al-Qaeda memprioritaskan serangan terhadap Amerika Serikat dan sekutunya sebagai musuh jauh. Sebaliknya, Zarqawi menganggap musuh utama berada di Irak sendiri, terutama pemerintahan baru dan sekelompok-kelompok Syiah yang menurut pandangannya mendukung pendudukan Amerika. Perbedaan itu semakin terlihat sepanjang tahun 2005. AQI melancarkan sebagian serangkaian serangan bom bunuh diri terhadap kantor pemerintah, pos militer, pasar, masjid, hingga pusat perekrutan polisi di Irak. Tujuannya bukan hanya melemahkan pemerintahan, tetapi menciptakan kekacauan agar konflik berubah menjadi perang saudara. Pada tanggal 9 November tahun 2005, jaringan Al-Zarqawi melakukan serangan bom di 3 hotel di Amman, Yordania, yaitu Hotel Grand Hyatt, Radisson Sas, dan Days Inn. Sebanyak 60 orang tewas dan lebih dari 100 lainnya terluka. Serangan itu mengejutkan publik Yordania karena untuk pertama kalinya aksi berskala besar dilakukan di negara asal Zarqawi sendiri. Dukungan masyarakat yang sebelumnya masih ada dari sebagian kalangan langsung menurun tajam. Di dalam Al-Qaeda sendiri, metode Zarqawi mulai menuai kritik. Pada tanggal 9 Juli tahun 2005, wakil pemimpin Al-Qaeda yaitu Ayman al-Zawahiri mengirim surat kepada Zarqawi. Dalam surat yang kemudian berhasil disita dan dikasihkan militer Amerika Serikat, Zawahiri memperingatkan bahwa pembunuhan massal terhadap warga sipil Muslim, terutama komunitas Syiah, dapat merusak citra Al-Qaeda dan juga mengurangi dukungan masyarakat. Ia juga menilai tayangan eksekusi sandera yang disebarkan melalui internet lebih banyak menimbulkan penolakan daripada simpati. Namun Zarqawi tidak mengubah strateginya. Baginya, perang sektarian merupakan cara tercepat menghancurkan negara Irak yang baru dibentuk. Selama masyarakat Sunni dan Syiah saling menyerang, pemerintah akan kesulitan membangun stabilitas, sementara jaringannya dapat terus memperluas pengaruhnya. Strategi tersebut mencapai puncaknya pada tanggal 22 Februari tahun 2006, ketika 2 pelaku meledakkan bom di Masjid Al-Askari di Samarra, salah satu situs paling suci bagi umat Syiah. Meskipun tidak ada korban jiwa secara langsung akibat ledakan, kubah emas masjid runtuh, dan peristiwa itu memicu gelombang balas dendam di seluruh Irak. Dalam hitungan hari, ratusan masjid Sunni diserang oleh milisi Syiah. Sebaliknya, kelompok bersenjata Sunni melakukan serangan balasan terhadap komunitas Syiah. Kekerasan meningkat drastis dan banyak sejarawan menilai peristiwa ini sebagai awal perang saudara sektarian di Irak. Sementara Irak makin terpecah,
Amerika Serikat mempersempit perburuan terhadap Zarqawi. Sejak awal tahun 2006, operasi gabungan militer Amerika dan intelijen Irak difokuskan pada lingkaran terdekatnya. Mereka tidak lagi hanya memburu Zarqawi secara langsung, tapi memetakan kurir, rumah aman, serta orang-orang yang rutin berhubungan dengannya. Melalui interogasi sejumlah tahanan dan pengawasan berbulan-bulan, aparat akhirnya berhasil mengidentifikasi seorang kurir yang mengantar mereka pada penasehat spiritual Zarqawi, yaitu Syekh Abdurrahman. Dari sinilah lokasi persembunyian Zarqawi mulai terungkap. Pada tanggal 7 Juni tahun 2006, intelijen Amerika Serikat memastikan bahwa Zarqawi menghadiri sebuah pertemuan di sebuah rumah di desa Hib-Hib, dekat Bakubah, Provinsi Diyala. Setelah identitas target dikonfirmasi, 2 pesawat tempur F-16C Fighting Falcon menjatuhkan 2 bom berpemandu seberat 500 pon ke bangunan tersebut. Pasukan darat tiba beberapa menit kemudian dan menemukan Zarqawi dalam kondisi luka parah. Menurut laporan resmi militer Amerika Serikat, ia meninggal tidak lama setelah serangan akibat cedera yang dideritanya. Keesokan harinya pada tanggal 8 Juni tahun 2006, Perdana Menteri Irak yaitu Nuri al-Maliki bersama dengan pejabat militer Amerika Serikat mengumumkan kematian Abu Mus'ab al-Zarqawi pada publik. Setelah hampir 3 tahun menjadi target utama operasi kontraterorisme di Irak, salah satu orang yang paling dicari di dunia akhirnya tewas pada usia 39 tahun. Namun, kematian Zarqawi tidak mengakhiri organisasinya. Beberapa hari kemudian, kepemimpinan AKI diteruskan oleh Abu Ayyub al-Masri, seorang veteran Al-Qaeda asal Mesir. Pada tanggal 15 Oktober tahun 2006, organisasi tersebut bersama dengan sejumlah kelompok lain mendeklarasikan Islamic State of Iraq atau ISIS dengan Abu Umar al-Baghdadi sebagai pemimpin nominal. 4 tahun kemudian, setelah Abu Umar al-Baghdadi dan Abu Ayyub al-Masri tewas pada tanggal 18 April tahun 2010, kepemimpinan beralih kepada Abu Bakar al-Baghdadi. Di bawah kepemimpinannya, ISI memanfaatkan perang saudara Suriah yang pecah pada tahun 2011 untuk memperluas wilayah operasi. Pada tanggal 29 Juni tahun 2014, Abu Bakar al-Baghdadi mendeklarasikan berdirinya ISIS dan mengklaim sebagai khalifah. Organisasi yang pernah dimulai Zarqawi sebagai kelompok kecil di Irak Utara kini berkembang menjadi kelompok ekstremis yang menguasai wilayah luas di Irak dan juga Suriah. Karena itu, banyak sejarawan menyebut bahwa Abu Mus'ab al-Zarqawi bukan sebagai pendiri ISIS secara formal, tapi sebagai tokoh yang meletakkan fondasi organisasional dan juga strategi yang kemudian dikembangkan oleh para penerusnya. Penggunaan jaringan sel, eksploitasi konflik sektarian, serta upaya membangun entitas negara bersenjata merupakan warisan yang terus terlihat dalam evolusi organisasi tersebut. Kisah Zarqawi menunjukkan bahwa lahirnya seorang pemimpin ekstremis tidak dapat dijelaskan hanya melalui ideologi, latar belakang sosial, pengalaman kriminal, perang Afghanistan, pemenjaraan, kekosongan keamanan pasca invasi Irak, hingga keputusan-keputusan politik yang diambil setelah tahun 2003 saling berinteraksi untuk membentuk kondisi yang memungkinkan kelompoknya berkembang. Kematian Zarqawi mengakhiri perjalanan panjang hidup satu orang. Namun konflik yang ia manfaatkan, strategi yang ia terapkan, dan organisasi yang ia bangun terus berkembang setelah dirinya tiada. Itulah sebabnya nama Abu Mus'ab al-Zarqawi masih menjadi salah satu studi utama dalam kajian terorisme modern. Bukan karena sosoknya semata, tetapi karena pengaruh jangka panjang yang ditinggalkannya terhadap sejarah Timur Tengah pada abad ke-21.